Shalom jemaat Gia Raja Wali yang dikasihi Tuhan. Salam sehat, bahagia, dan kuat selalu di dalam Tuhan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan Gong Sifa Choi bagi seluruh jemaat yang merayakannya. Dan hari ini bertepatan dengan hari Valentine. Biarlah kita sama-sama merayakannya tetapi dengan semangat dan filosofi bukan menurut dunia, tetapi menurut kasih Kristus yang sempurna itu. Dan biarlah itu bukan sekedar momentum saja, tetapi kita hidupi dalam keseharian kita. Untuk itu saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita di Minggu yang Kudus ini. Dan kita akan mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita di sepanjang ibadah kita saat ini. Amin. Saya akan membacakan satu nats firman Tuhan yang terambil di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur di minggu yang kudus ini, di bulan kedua, dan minggu kedua di tahun yang baru ini, bulan Februari ini, Tuhan masih memberikan kesempatan kami untuk beribadah kepadamu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah ibadah ini boleh menjadi berkat bagi kami. Sekalipun ada banyak jemaat yang rindu untuk melaksanakan ibadah secara offline. Tetapi biarlah ibadah online ini tidak menghambat kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa itu, yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Sekalipun ada banyak jemaat yang mengikuti ibadah ini di rumah, kami percaya mereka boleh merasakan hadirat dan lawatan Tuhan yang sungguh luar biasa. Oleh karenanya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada saat ini hanya ke dalam tangan-Mu. Engkau kuduskan setiap kami Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan dalam ibadah ini Tuhan, tidak hanya kami rindu boleh menjadi berkat, tetapi kami mau terus belajar untuk semakin berkenan di hadapan Bapa. Berkati kami semua, terkhusus anak-anak-Mu yang melayani pada hari ini, Engkau pakai sebagai alat. Sehingga ibadah saat ini menjadi ibadah yang spesial. Karena ada lawatan Tuhan. Ada pencerahan baru yang terus menggairahkan kami untuk terus semakin hari semakin kuat. Semakin hari semakin bertumbuh di dalam Kristus. Sekalipun di luar sana ada musibah yang sangat dahsyat yang dialami banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karenanya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan kiranya Tuhan memakai semua rangkaian liturgi yang berjalan ini sebagai alat perjumpaan dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita boleh ada sampai saat ini, it's only by His grace. Karena anugerahnya dan kemurahannya, Dia berikan secara cuma-cuma kepada setiap kita orang berdosa. Mari sebagai bentuk ucapan syukur kita mau memuji Dia, menaikkan pujian kepada Allah yang hidup dan setia. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau
bangga kita punya Tuhan yang hebat. Badai apapun yang sedang kita hadapi saat ini, percayalah ada Tuhan Yesus yang selalu menolong kita dan melindungi kita. Karena dialah gunung batu, tempat berlindung yang teguh. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian. Di badai topan dunia, Tuhan perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhan tetap menjadi tempat perlindungan kita. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Biar jemaat saja yang mengatakan, dia gunung batu yang tetap. Ya Mari bersama-sama kita katakan. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Bapak Ibu, mari kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya hikmat Tuhan turun kepada setiap kita. Dia memberikan kita pengertian untuk yang baik dan benar, agar kita dapat melakukannya di dalam kehidupan kita. Ajak ku mengerti segala rencanamu. Ajak ku berserah hanya
terjadilah menurut kehendakmu, terjadilah. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang Kau telah sedia berikan kepada kami. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh memberikan pencerahan baru. Bahkan Roh Kudus memampukan kami untuk kami menghidupinya. Sehingga ini bukan sekedar teori saja, tapi iman kami terus bertumbuh, makin hari makin dewasa, makin hari makin serupa dengan Kristus. Ampuni kami kalau mungkin selama kami mengikut Engkau, kami hanya sibuk dengan keritualan mendandani baju keagamaan kami. Tetapi firman hari ini biarlah sungguh-sungguh mengubahkan kami, sehingga waktu kami mendengarkan dan menyelesaikan ibadah kami diberkati oleh karena ada pertumbuhan benih iman yang nyata, 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Dan akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu dan jemaat kasih Tuhan, adik-adik sekalian, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, bersabdalah Tuhan kepada kami, sehingga firman ini terus memberikan pencerahan, kekuatan, untuk bagaimana kami menghadapi semua tantangan kehidupan yang saat ini Tuhan izinkan. Mari Tuhan Yesus buat iman kami terus bertumbuh dan berbuah seturut dengan kehendak-Mu. Supaya dalam seluruh aspek kehidupan kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Oleh karenanya kami sambut firman-Mu pada saat ini Tuhan, dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat kasih Tuhan, di bulan Februari minggu kedua ini kita akan membahas tema yang berjudul tentang orang Kristen yang berbuah dan berbuah. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian untuk membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang berbuah, ini bukan hanya tema yang sulit, tetapi yang saya amati, tema ini sudah hampir mustahil untuk mau diterima, bahkan dihidupi oleh orang-orang Kristen di zaman now ini. Mengapa? Karena banyak orang Kristen salah mengidentifikasikan tentang keselamatan. Mereka pikir namanya keselamatan itu cukup dengan percaya Tuhan, dibaptis, lalu rajin beribadah, dan rajin melayani. Tetapi satu hal yang mereka lupa, Tuhan rindu untuk bagaimana kehidupan seluruh orang percaya diubahkan, berbuah semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Ini sama halnya kalau saudara dan saya makan di salah satu restoran, di mana restoran itu menyediakan paket spesial. Di sana ada ayam, ada nasi, ada telur, ya, ada minum, ada dessertnya. Ada 5 item di sana. Nah kalau ada satu item yang kurang saja,
maka itu belum bisa dikategorikan sebagai terhisap paket spesial. Nah, demikian juga dengan paket spesial keselamatan yang Allah anugerahkan. Ini bukan sekedar percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini bukan hanya dibaptis saja. Ini tidak cukup rajin beribadah. Ini tidak cukup melayani Tuhan. Tetapi ada satu yang kita mesti kerjakan juga, yaitu berbuah. Tetapi sayangnya, hal yang penting ini sudah dipotong. Padahal namanya kebenaran itu utuh, sempurna, bulat, presisi. Itu seperti kalau saudara dan saya membeli sepatu, ukurannya kekecilan. Apa yang saudara lakukan? Tentu saudara bukan karena sepatunya kekecilan, bukan memotong kaki saudara supaya kaki itu pas. Tetapi yang saudara dan saya harus lakukan adalah menukar sepatu itu dengan ukuran yang lebih besar supaya pas, cocok di kaki kita. Demikian kita juga ketika belajar firman Tuhan. Jangan supaya kebenaran itu cocok dengan selera kita, maka kebenaran itu dipotong. Ini namanya bukan teologi, tetapi ini sudah namanya cocok logi. Karena namanya teologi, seharusnya saudara menukar sepatu itu dengan ukuran yang besar. Artinya, saudara harus belajar kebenaran firman Tuhan lebih komprehensif lagi. Lebih utuh lagi. Tidak mengambil ayat atau bagian-bagian yang hanya cocok dengan selera kita. Supaya sungguh-sungguh kita makin memahami apa yang dimaksudkan dengan keselamatan. Paket spesial yang Allah anugerahkan kepada kita. Nah, ini patut kita waspadai. Karena banyak gereja di luar sana sudah terjebak dalam produk agama. Keritualan keagamaan. Yang hanya percaya Yesus, dibaptis, rajin beribadah, dan melayani. Bahkan menempati posisi jabatan di dalam organisasi gereja. Dalam posisi-posisi tertentu. Mereka pikir dengan hanya segitu saja mereka sudah selamat. Padahal dalam sekian mengikut Tuhan dan melayani Tuhan, tidak ada perubahan karakter sedikit pun. Nah, di sini kekristenan sudah gagal. Karena kekristenan sudah menjadi produk agama. Padahal sejatinya kekristenan itu intinya mengajarkan kita to be like Christ. Menjadi seperti Kristus. Ada banyak gereja di luar sana membuat umatnya meleset, tidak bertumbuh, bahkan tersesat. Tetapi kita bersyukur Pak Gembala memberikan tema ini, yang adalah visi langsung dari Tuhan. Tentunya Tuhan rindu untuk kita terus berbuah. Tetapi mari kita perkarakan dengan serius. Untuk bagaimana jangan sampai kita terjebak dalam lubang yang sama, yaitu jebakan Batman, konsep keberagaman. Nah, bagaimana kita mengantisipasinya? Yang pertama, kita harus sadar bahwa segala sesuatu di dunia ini diciptakan Tuhan hanya untuk satu tujuan yang pasti. Kalau sapu diciptakan untuk bersih-bersih, bukan untuk memukul anak. Kalau handphone dalam konteks bermedia sosial ini diciptakan untuk mempermudah manusia berkomunikasi, menciptakan atmosfer yang baik dalam bersosialisasi. Tetapi faktanya sekarang media sosial yang harusnya menciptakan atmosfer sosial yang baik menjadi antisosial. Karena dalam media sosial sudah terjadi saling caci maki, serang satu dengan yang lain, membuat berita-berita hoax dan lain sebagainya.
Ironi bukan? Nah demikian juga kehidupan kita. Kita diciptakan Allah dengan satu tujuan yang pasti. Menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi waktu Adam jatuh dalam dosa. Ini sudah kehilangan. Namun Yesus datang menebus kita semua. Dengan satu tujuan. Untuk mengembalikan kita ke rancangan yang semula. Yaitu menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Atau dalam bahasa perjanjian baru menjadi serupa dengan Kristus. Inilah yang dikatakan di dalam Kolose 3 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan, di mana telah yang mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalibnya. Hal ini harus kita jadikan hal yang paling utama dan yang paling berharga melebihi pencapaian studi dan karir kita dalam dunia ini. Oleh karenanya, seluruh kegiatan kita haruslah berpusat pada tujuan Allah yang mulia ini. Saya berani katakan ini bukan berarti Anda tidak boleh sukses dalam studi dan karir. Tidak. Tetapi kalau di dalamnya kita tidak mengerjakan keselamatan ini untuk menjadi serupa dengan Kristus, maka semuanya sia-sia. Yesus katakan, apa gunanya saudara dan saya memperoleh seluruh dunia ini, tetapi kehilangan nyawanya sendiri. Nah ini penting. Karena dari sinilah Tuhan rindu memakai kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Tetapi jangan sekali-sekali saudara dan saya terjun untuk mau menggarami dunia. Tetapi tidak ada perubahan karakter sedikit pun. Karena bukannya kita jadi berkat, malah jadi batu sandungan. Nah coba perhatikanlah gereja mula-mula. Ketika mereka diberikan nama Kristen. Itu bukan sekedar sebuah logo. Tetapi mereka diberikan nama Kristen yang adalah pengikut Kristus. Itu dilihat dari perbuatan dan sikap hidupnya. Nah demikian juga kita sebagai orang Kristen saat ini. Jangan kita menjadi orang Kristen hanya Kristen logo. Tetapi jadilah Kristen yang orisinil. Yang dapat dilihat perilakunya, keseharian hidupnya. Yang seperti Kristus. Nah yang kedua. Yang kita mesti sadari agar kita tidak terjebak dalam produk agama. Ciri mutlak orang bertobat itu pasti ia berbuah. Yesus berkata, jadikanlah buah sesuai dengan hasil pertobatan. Ya, Matius 3 ayat 8. Nah orang bertobat itu pasti berbuah. Dan untuk bertobat itu kita harus mau ditegur oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah sayangnya orang ke gereja mendengarkan firman Tuhan sekarang tidak mau ditegur, tidak mau diajar, tidak mau diperbaiki kelakuannya. Yang mereka ingin adalah dihibur, diberkati, dan disanjung-sanjung. Padahal kalau namanya berkat, itu hanyalah konsekuensi dari ketaatan kita. Saya pernah khotbah dengan judul tema, jangan mengejar yang bisa datang sendiri. Yang saya maksudkan adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Pasti berkat itu menghampiri kita. Nah ini memang tidak mudah. Karena di luar sana pun gaya hidup yang seperti ini. Saya lihat di acara-acara TV. Waduh saya lihat ada banyak acara-acara yang gak bermutu. Disorotlah kegiatan keseharian presenter-presenter ternama sekarang.
Mereka lagi di ruangan tamu, di dapur, di kamar, di garasi, pergi jalan-jalan, main apa saja di syuting. Tidak ada hal-hal yang penting yang membuka wawasan dan lain sebagainya. Nah, sayangnya semangat ini juga dibawa ke gereja. Sampai-sampai ada jemaat yang berkata, aduh kita sudah capek-capek kerja selama 6 hari. Sampai di gereja kita malah dicabik-cabik oleh firman Tuhan. Nah, kalau kita sadar akan realita ini, sesungguhnya Kristen sekarang ini saya beri nama Kristen kapal pesiar. Pengennya dilayani terus, pengennya dihibur terus, pengennya diberkati terus. Padahal Tuhan mencetak kita sekarang ini menjadi Kristen kapal perang. Yang siap berperang. Yang tidak lagi memusingkan apa yang menjadi kebutuhan dan kepentingan dia. Tetapi menempatkan yang paling utama adalah perintah dari komandannya. Nah, di dalam Matius 24 diperhadapkan dengan zaman, di akhir zaman ini ada banyak musibah yang terjadi. Di sana dikatakan, ini sebuah kesempatan untuk kita bersaksi. Ini waktunya kita berperang. Dan untuk berperang, kita harus diperlengkapi oleh senjata Allah. Salah satunya firman Tuhan yang terus mengubah dan menguatkan kita untuk menghadapi segala tantangan zaman dan gempuran dari iblis. Oleh karenanya kalau mendengar firman Tuhan, janganlah berkata kepada hamba Tuhan, wah khotbahnya keras. Wah nih hamba Tuhan ini serang saya nih. Waduh kalau bisa hamba Tuhan ini jangan diundang lagi. Kalau bisa dikurangin aja jadwalnya. Ini ciri umat yang masih bayi rohani. Tapi kalau ciri umat yang dewasa, umat ini akan berkata seperti ini. Kok bisa ya? Apa yang Pak Pendeta katakan bisa bertepatan, bersentuhan langsung dengan pergumulan kehidupan saya. Padahal waktu saya mempersiapkan, saya tidak tahu persis dan saya tidak janjian dengan apa yang dialami umat. Tetapi umat sungguh mempercayai bahwa itu seperti Tuhan berbicara langsung kepada dia. Dan disinilah letak umat mau bertumbuh. Karena dia mau berubah. Yang darinya manusia lama jadi manusia baru. Kodrat dosa jadi kodrat ilahi. Kristen KTP jadi anak Allah. Saya ingat perkataan almarhum Pak Sam, gembala kita dulu. Namanya bertobat itu yang darinya dulu selingkuh, sekarang setia. Yang darinya dulu mencuri, sekarang menabur. Yang darinya dulu sombong, sekarang rendah hati. Itu perubahan nyata yang harus kita hidupi, bukan sekedar status. Dan itu syarat mutlak karena Yesus sendiri yang berkata, jadikanlah buah sesuai dengan hasil pertobatan. Nah yang berikut, Tuhan juga rindu makin hari kita berbuah lebat. Firman Tuhan di dalam Markus 4 ayat 8 sampai ayat 8 di sana dikatakan, dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Artinya namanya bertobat itu bukan hanya sekali. Tetapi terus kita jalani sampai akhir hidup kita. Itulah tadi yang diteguhkan dalam Kolose 3 ayat 10 yang tadi kita baca. Di mana manusia baru yang telah kita kenakan, Tuhan ingin terus menerus memperbarui kita. Supaya kita memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya. Proses ini harus kita alami. Tapi sayang, ada orang Kristen yang berkata, waduh dari dulu sampai sekarang Pak Roy, iman saya tetap teguh, tak berubah. Iman status keberagamannya, tapi agamanya karakternya nggak berubah-berubah. Padahal namanya nggak berubah.
Itu cuma hanya Yesus. Yesus itu tak pernah berubah dahulu, sekarang, sama-sama. Kalau kita harus terus berubah dalam konteks kita harus bertumbuh makin hari serupa dengan Kristus. Ada juga yang saya amati, merasa kalau sudah bertobat sekali, berubah sekali sudah cukup. Wah, ini biasanya kesaksian-kesaksian yang spektakuler. Ya. Yang tadinya dulu narapidana, bandar narkoba, pembunuh, lalu bertobat. Sekian tahun ikut Tuhan. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Diundang kemana-mana, khotbah di mana-mana. Kesaksiannya itu saja. Padahal dalam setiap peristiwa, saya yakin tidak hanya itu. Ada banyak momentum yang Tuhan ingin kerjakan. Sehingga orang Kristen seharusnya memiliki pengalaman-pengalaman baru yang membuat mereka makin hari menemukan dan mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Bukan malah menjual kesaksian hanya demi amplop. Nah, Tuhan rindu sekali untuk kita terus berbuah. Bahkan berbuah lebat 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Ini seperti kalau saudara punya usaha, ya, mungkin ada jemaat di sini seperti Pak Hadi, ya, batu akik. Ya. Saya lihat kalau orang menggosok batu akik tuh digosok terus, digosok sampai akiknya mengkilat. Demikian sebenarnya Tuhan mengasah kita terus digosok, sehingga setahap demi setahap kesombongan kita, hawa nafsu kita, ketamakan kita. Bahkan bukan hanya itu. Kalau cuma sampai jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, agama lain pun bisa. Tetapi Yesus mengajarkan sampai bersentuhan dengan manusia batinnya kita. Karena firman Tuhan berkata, namanya membunuh bukan hanya menusuk orang, menembak orang, tapi memfitnah dan membencinya pun sudah membunuh. Nama yang berzina bukan melakukan hubungan seks, free sex, tetapi dengan melihat lawan jenis pun yang bukan pasangan kita menginginkannya, itu pun sudah berzina. Bahkan lebih daripada itu, firman Tuhan katakan, Dia ingin supaya kita pun punya seperasaan dan sepikir dengan Kristus. Sehingga apa yang kita lakukan bukan lagi apa yang menjadi kehendak kita, tetapi menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, yang saya amati fenomena pada saat ini, ketika Tuhan bentuk, banyak orang Kristen itu tidak sadar kalau mereka sedang dibentuk Tuhan, sedang digarap Tuhan. Saya lihat fenomena pandemi ini ada banyak orang bertanya-tanya, termasuk orang Kristen. Kok bisa ya terjadi fenomena langka ini, pandemi seperti ini? Bahkan yang menjadi pertanyaan besar, kok bisa ya banyak anak Tuhan pun, bahkan hamba Tuhan menjadi korbannya akibat COVID-19 ini. Padahal memang kenapa kalau kena COVID? Emang kenapa kalau mati karena COVID? Kan itu cuma cara. Kalau saudara dan saya meributkan cara mati, cara Yesus lebih aib, yaitu disalibkan. Itu hukuman hina pada waktu itu. Tapi ada yang juga berkata, aduh Pak, kalau mati karena COVID nggak ada sedikit yang antar kubur. Loh, emang kenapa juga? Emang berapa orang yang antar Yesus kubur? Banyak orang Kristen mendadak lupa di sini. Ingat, tidak penting seberapa orang yang antar ke kubur kita. Tetapi yang terpenting nanti siapa yang menjemput kita. Nah, fenomena langka ini kita harus pahami sesuai dengan kebenaran yang utuh. Tidak boleh sepotong-potong. Ingatlah peristiwa Ayub di perjanjian lama. Ketika
Tuhan mengizinkan peristiwa itu supaya Ayub naik kelas. Ayub kehilangan anaknya. Ayub kehilangan hartanya. Ayub kehilangan kesehatannya, sahabatnya. Bahkan istrinya berkata, Yub, Tuhan begini masih kamu mau sembah juga. Tapi Ayub berkata, masakah kamu hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Waduh. Ketika saya merenungkan perikop itu, kok bisa untuk membuat Ayub naik kelas, tapi anaknya jadi korban, hartanya hilang. Padahal Ayub orang yang saleh. Demikian juga peristiwa di Perjanjian Baru. Ketika ada anak seorang sejak lahir dia buta. Orang-orang bertanya kepada Yesus, ini salah anaknya apa salah orang tuanya? Tapi Yesus menjawab, ini bukan salah anaknya, bukan salah orang tuanya. Tetapi kemuliaan Tuhan akan dinyatakan melalui kehidupan anak ini. Tetapi kok bisa kemuliaan Tuhan dinyatakan, tapi anaknya lahir buta? Ini tidak masuk dan tidak cocok dengan selera kita. Tetapi itulah cara Tuhan yang unik, yang melampaui segala akal dan pikiran kita. Bahkan Tuhan seringkali memakai cara-cara yang tidak lazim pada umumnya. Nah, firman Tuhan yang barusan kita baca dikatakan bahwa orang benar itu harus bertunas seperti pohon korma dan akan bertumbuh subur seperti pohon aras. Saudara, pohon korma itu hidup di padang pasir, padang gurun. Sangat jarang dan langka sekali kalau ada tanaman yang bisa hidup di padang gurun. Dan orang-orang sangat senang, orang dulu sangat senang ketika berjalan di padang pasir ada pohon korma. Karena biasanya di situ sekitarnya ada sumber mata air. Nah, apa maksudnya? Orang Kristen harus bertumbuh seperti pohon korma. Artinya yang pertama, kita harus sadar panggilan kita, Tuhan tidak mengutus kita ke wilayah yang nyaman. Justru Tuhan mengutus kita jadi domba di tengah serigala. Kita tidak hanya dikelilingi dengan peristiwa-peristiwa penderitaan. Masalah satu kelar, masalah lain datang. Bahkan ancaman maut terus kita alami. Tapi semua itu janganlah kita pandang sebagai sebuah malapetaka. Karena bisa jadi itu adalah salib yang Tuhan izinkan untuk kita pikul. Tapi sayang, sekarang gereja sudah mengajarkan untuk menengking semua masalah. Sehingga Yesus yang diajarkan hanya Yesus yang memberkati, Yesus yang menyembuhkan. Tetapi Yesus yang bukan mengajarkan memikul salib. Padahal salib itu harusnya jadi soul-nya orang Kristen. Bukan sekedar simbol besar di balik gereja, mimbar gereja. Bukan sebuah jadikan kalung salib. Tetapi sungguh dihidupi. Karena penderitaan di dalam Tuhan adalah sebuah kemuliaan. Bahkan kematian adalah sebuah keuntungan. Dan yang menarik dari pohon korma ini juga, ternyata pohon korma ini ketika ditanam, biasanya itu ditaruh batu di atasnya. Nah, dengan tujuan agar akarnya itu tak pernah tumbuh ke atas sebelum dia mencapai di mana air berada. Jadi akar yang di bawah harus connect dulu sumber airnya. Nah, apa maksudnya ini? Ada banyak orang Kristen ikut Tuhan belum kena sumber connect-nya. Sumber mata airnya. Belum memahami kebenaran firman Tuhan yang utuh. Cuma mau kenal Yesus yang menyembuhkan. Orang lumpuh, orang buta, membangkitkan orang mati. Tetapi tidak mau melihat Yesus yang mati dan disalibkan. Dan Yesus mengajarkan untuk kita memikul salib. Nah, di poin ini kita harus jujur melihat kebenaran. Karena ciri orang dewasa makin hari bertumbuh.
pikirannya makin luas. Melihat Alkitab lebih komprehensif. Tidak sekedar, wah kitab Kisah Para Rasul kelar, kitab Roma kelar, Korintus selesai. Tetapi tidak paham. Cobalah bertanya kepada Tuhan. Mengapa di satu sisi Yesus melakukan mujizat, di sisi lain dia menderita seperti orang kala. Nah dari sinilah kita memahami kebenaran dengan utuh. Jangan sepotong-potong. Nah pohon korma ketika bertumbuh, dia ditaruh batu dulu. Aduh, udah di padang gurun ditaruh batu lagi. Ini seperti firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang jatuh dalam banyak pencobaan. Karena dari situlah imannya dimurnikan. Jadi jangan buru-buru menengking masalah. Karena bisa jadi itu sarana yang dipakai Tuhan untuk membentuk kita. Makin hari makin kuat. Makin hari makin serupa dengan Kristus. Sehingga diperhadapkan dengan zaman yang sulit apapun, medan apapun, penderitaan apapun, kita tetap kuat. Dan hidup kita mempermuliakan namanya. Dan tidak hanya orang Kristen itu harus bertunas seperti pohon korma, tetapi juga harus bertumbuh seperti pohon aras. Nah, pohon aras itu ternyata pohon yang sangat tinggi, pohon yang gede sekali. Dan yang menarik dari pohon ini tidak pernah lapuk termakan usia. Dan serangga tidak pernah ingin makan pohon itu. Karena ternyata kayu pohon aras ini mengeluarkan minyak yang baunya itu wangi. Yang membuat raya pun tidak mau dekat-dekat. Ternyata kayu inilah yang dipakai, pohon kayu inilah yang dipakai untuk mendirikan istana Salomo, bait Allah, ya. Untuk mendirikan pilar-pilarnya. Karena kayu ini begitu kuatnya. Nah, apa artinya orang Kristen harus bertumbuh seperti pohon aras? Artinya orang Kristen harus punya kekokohan, kekuatan yang tidak lapuk dimakan usia, sekalipun daging ini lemah. Tapi roh kita semakin dikuatkan. Yang tidak mudah diombang-ambingkan dengan pengaruh zaman. Yang tidak mudah ditipu oleh tipu muslihat iblis. Tetapi orang Kristen makin hari makin kuat. Karena dari situlah wajah Kristus nampak. Dan orang akan bertanya, kok bisa? Maka kita tinggal menjawab, sebab ada Kristus di dalam kita yang memberikan kekuatan kepada kita. Mari Bapak Ibu, anak-anak muda di bulan pemuda ini dan remaja ini, yuk kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan menjadi iman yang terus bayi rohani, yang hanya mau minta sesuai apa yang kita mau. Tetapi belajarlah untuk meminta apa yang Tuhan kehendaki. Dan Tuhan menghendaki kita untuk terus berbuah. Makin hari dewasa. Tidak hanya secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Saya mau tutup dengan sebuah ilustrasi. Ibarat seseorang yang mau meminum secangkir teh. Di mana cangkir itu bahannya, lapisannya mungkin terbuat dari emas atau permata. Tapi semahal-mahalnya, seindah-indahnya cangkir teh itu, jangan dinikmati ketika diminum tehnya, bukan cangkirnya, tetapi kualitas tehnya. Demikian kita juga.
Kemah suci yang kita miliki, yang adalah bait Allah, Roh Kudus tinggal di dalamnya. Yang Tuhan nikmati itu bukan fisiknya. Jangan kita menyanyiakan hidup kita ini mendanani apa yang tampak di luar. Harta kekayaan kita. Bahkan juga jangan sampai sibuk hanya membangun baju agamawi kita. Tetapi yang Tuhan inginkan, bagaimana kita mendanani manusia batiniah kita. Sehingga kualitas hidup kita, karakter hidup kita, kodrat hidup kita makin hari terus bertumbuh, makin hari serupa dengan Yesus. Jangan sampai apa yang dilakukan oleh Taurat orang Farisi terulang dua kali. Maka Yesus menegur dengan keras. Kamu ini seperti kuburan putih yang tampak luar suci dengan baju keagamannya, tetapi di dalamnya busuk. Yang dipentingkan Tuhan itu bukan jubahnya, bukan juga ritualnya, bahkan harta kehidupan kita. Tetapi yang Tuhan inginkan seluruh kehidupan kita, baik batiniah kita, sikap hati kita. Itulah yang seharusnya tercermin dalam seluruh perilaku kita. Makanya keselamatan itu bukan hanya sebuah pengakuan di mulut, bukan hanya sebuah status, bukan hanya sebuah ritual keagamaan, tetapi di dalamnya yang Tuhan inginkan bagaimana kita menghidupkan Kristus dalam hidup kita. Kiranya kebenaran ini mengingatkan kita agar kita jangan memfokuskan diri mendanani fisik, harta kekayaan, dan baju keagamaan kita. Tetapi manusia batiniah kitalah yang harus berubah semakin hari, semakin bertumbuh, semakin hari, semakin berbuah lebat, menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih telah mengikuti ibadah pada hari ini. Dan saatnya kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat tanggal 14 Februari 2021. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Muda Roy Wahei atas perhatian pemberitaan firman Tuhan dan kebaktian umum pada hari ini, dan seluruh pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian untuk melayani. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kebaktian abu-abu. Jemaat diundang untuk mengikuti kebaktian awal 40 hari ziarah iman menuju Paskah atau kita kenal dengan Rabu Abu, yang akan dilaksanakan pada hari Rebo tanggal 17 Februari 2021 jam 7 malam dengan tema fungsi puasa merendahkan diri hadapan Allah yang diambil dalam Ester 8 ayat 21 dengan pembicara Pendeta Agus Santoso. Catatan yang perlu diperhatikan, jemaat diajak untuk berpuasa bersama pada hari tersebut. Puasa dimulai pada pukul 6 pagi sampai jam 6 sore. Kiranya dalam momen ini kita diingatkan kembali dalam kefanahan, kerapuhan, keterbatasan, dan keberdosaan manusia untuk mengantar kita kepada pemeriksaan diri, penyesalan, pertobatan, dan pembaruan hubungan dengan Allah yang sangat mengasihi Jemaat Dia Raja Wali. Berita duka cita. Telah kembali ke rumah Bapa di surga almarhum Bapak Paulus Ngadiono dengan usia 78 tahun. Ayah dari Bapak Akyong Eng Sing Chon, mertua dari Ibu Aman pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 dan telah dimakamkan pada hari Rebo tanggal 10 Februari 2021 di TPU Pondok Rangun. Kiranya kekuatan dan penyembuhan dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa dirasakan oleh seluruh keluarga yang ditinggalkan. Rosis PRBK atau book reading online sambil ikutan sharing. Pemuda dan remaja Giroyo dapat bertumbuh bersama lewat pembelajaran firman Tuhan dan sharing melalui Zoom meeting. Waktu ditentukan bersama kelompok kecil yang akan terbentuk. Bagi pemuda remaja yang rindu bergabung dapat mendaftarkan diri melalui Saudari Kalorin. Pendaftaran sampai tanggal 16 Februari 2021. Sekian warta yang dapat diperhatikan oleh seluruh jemaat Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati. Tetap 3M, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan. Tuhan Yesus memberkati. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, tapi jika tanpa kasih hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, Agar kami dekat padamu. kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, Rela menderita. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, Hanyalah bahasa kasih, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan dan puji-pujian yang kita naikkan. Dan kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Namun seperti biasa, karena ini ibadah online, silakan Bapak Ibu memberikan persembahan dengan mentransfer ke nomor rekening yang ada di warta. Dan saat ini kita akan menutup ibadah ini dengan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Oleh karenanya, mari kita siapkan hati kita, tunduk kepala, dan kita satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami saat ini. Di bulan pemuda ini dan remaja ini, kami mau menyerahkan seluruh keberadaan anak-anak kekasih kami sebagai generasi penerus gereja dan bangsa ini, Tuhan. Tantangan bukan semakin mudah, tantangan justru semakin sulit. Ada banyak orang tua yang kewalahan,
menghadapi fenomena ini. Oleh karena itu Tuhan Yesus sebagai gereja, sebagai orang percaya, buatlah mata iman kami terbuka, supaya sungguh-sungguh kami mempersiapkan anak-anak kekasih kami ini untuk mereka memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, dengan terus membangun mesbah keluarga. Supaya ketika mereka pergi keluar, mereka menjadi anak-anak yang tidak mudah diombang-ambingkan. Dan pakailah gerejamu Tuhan, gereja Gia Raja Wali ini, sebagai sarana juga Tuhan, untuk memperlengkapi umatmu yang kudus ini Tuhan. Sehingga makin hari mereka tidak hanya menjadi umat yang bertumbuh secara sejasmani, tetapi kerohanian mereka pun terus bertumbuh, semakin dewasa, semakin serupa dengan Kristus. Kami berdoa buat seluruh orang tua Tuhan, biarlah mereka sungguh-sungguh menyadari panggilan mereka, untuk mereka boleh hidup sebagai role model bagi anak-anaknya. Kami berdoa juga buat seluruh anak-anak muda dan remaja di tempat ini. Jangan biarkan mereka hanyut tenggelam dengan gaya hidup dunia, membuang waktu mereka dengan sia-sia. Padahal mereka adalah tongkat estafet penerus dari gerejamu dan bangsa ini Tuhan. Beri mereka kesadaran penuh, dan tiada mustahil dengan kuasa yang daripada Tuhan. Tuhan pun sanggup memakai mereka sedini mungkin di usia di remaja dan pemuda, sehingga pada tuatnya nanti Tuhan. Oleh karenanya kami mau menyerahkan seluruh pergumulan anak-anakmu hanya ke dalam tanganmu. Baik yang studi, mungkin mereka membutuhkan uang sekolah, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mencukupkannya. Baik yang dalam bekerja, yang masih sulit dalam mencari pekerjaan oleh karena wabah COVID ini, mari Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik, sehingga akhirnya anak-anakmu dapat bekerja. Tetapi yang terlebih penting di atas itu semua Tuhan, bagaimana setiap kesempatan yang Tuhan berikan, ajari mereka untuk bekerja dengan baik, sehingga dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi saluran berkat. Saat ini juga kami berdoa Tuhan Yesus buat pandemi yang sampai saat ini masih dialami Tuhan Yesus. Ada banyak korban yang terus berjatuhan Tuhan. Tetapi sebagai orang beriman, biarlah iman kami terus dikuatkan. Dan saat ini kami berdoa Tuhan Yesus bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Beri mereka kekuatan dan penghiburan Tuhan. Supaya melalui peristiwa ini mereka tidak mencurigai Tuhan sedikit pun. Tetapi kematian atau penderitaan di dalam Tuhan justru menjadi sebuah momentum untuk menguji kesetiaan dan mengalami perjumpaan denganmu Tuhan Yesus. Oleh karenanya Tuhan, kami menyerahkan seluruh orang-orang yang sedang mengalami pandemi saat ini Tuhan Yesus. Beri mereka kekuatan supaya mereka terus bersandar kepadamu Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan Yesus, biarlah melalui pandemi ini tidak membuat kami makin takut yang berlebihan. Kami tetap waspada, tetapi apapun yang terjadi seperti yang Rasul Paulus katakan, baik itu kelaparan, sakit, penyakit, penderitaan, pedang sekalipun, itu tidak memisahkan kasih kami, kasih Kristus kepada kami. Biarlah itu menjadi semangat kami untuk terus mau beribadah dan melayani Engkau lebih sungguh lagi Bapa. Oleh karenanya Tuhan Yesus, apapun yang terjadi yang Tuhan izinkan, jangan biarkan iman kami mundur, tetapi sebaliknya Tuhan membawa kami makin hari bertumbuh menjadi dewasa. Dan di kesempatan ini juga Tuhan Yesus kami berdoa, terima kasih kalau Tuhan sudah terus memberikan pemerintah yang mau peduli akan bangsamu Tuhan. Hamba berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan seluruh staf hingga yang pejabat pemerintahan yang terbawa Tuhan. Engkau pakai mereka semua Tuhan, sehingga segala sesuatu, keputusan dan kebijakan yang mereka ambil untuk mengatasi COVID ini boleh berjalan dengan baik. Kami rindu Tuhan, pandemi ini boleh segera berakhir Tuhan. Tetapi semuanya kami mau menyerahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena rancangan Tuhan adalah yang terbaik
bagi kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami bersyukur juga buat kesempatan di mana kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Ajari kami terus memberikan persembahan yang terbaik, bukan hanya ketika kami berlebih, tetapi sekalipun kami masih dalam kekurangan atau ketiadaan Tuhan, Tuhan sanggupkan kami untuk diberikan berkat sehingga kami dapat memberi untuk pekerjaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga saat ini buat setiap pergumulan yang dialami oleh seluruh umat-Mu di Raja Wali tempat ini Tuhan. Baik sakit penyakit, baik masalah studi anaknya, baik masalah urusan rumah tangga, apapun yang mereka alami saat ini, mari Tuhan Yesus pakai semua peristiwa itu supaya mereka makin hari bertumbuh, makin hari berbuah sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Supaya sungguh-sungguh mereka memiliki kesaksian-kesaksian baru yang terus mereka alami dan itu menjadi pondasi bagi mereka untuk mau terus melayani Engkau lebih sungguh lagi Bapa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh rangkaian doa syafaat kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami mau tutup hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang siap memberkati kami semua. Mari Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah kita pada saat ini dengan doa berkat. Saya undang bangkit berdiri. Mari arahkanlah hatimu untuk menerima berkat yang daripadanya. Terimalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sudah